Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang XAUUSD itu sedang berada di area support, yaitu di kurang lebih di harga 1669 sampai 1670. Nah, kalau kita lihat di sini memang area support ini untuk areanya itu untuk di 1 jam itu memang sudah ditembus sama dia di sini ya. Jadi bisa dikatakan kalau closing candle yang 1 jam ini keluar dari area ini, ya dari zone Fibo ini, maka bisa dikatakan kalau dia itu sudah breakout ya. Berarti nantinya dia itu akan mengincar kembali untuk area 16.666 yang ada di sini atau 1666 ya, poin 5. Itu kurang lebih di harga sini di area Fibo 261.8 sampai 288.8. Nah, kemarin itu kan, semalam itu kalau kita perhatikan memang ada FOMC. Nah, memang hasilnya itu Amerika tetap mempertahankan suku bunga ya. Seperti yang kita bahas, yang saya diskusikan juga di channel Telegram. Dan memang kalau kita lihat ya dari hasil FOMC kemarin, itu memang berdampak cukup bagus untuk dolar sehingga hari ini harga emas tuh tertekan lagi ke bawah. Walaupun tadinya kita lihat harga emas sempat ke level harga 1678, saya sempat rally ke sana dari 166 ini, tapi akhirnya ini nggak bertahan lama, dia cuma bertahan sebentar dong di sini, kemudian dia turun lagi ke bawah sini. Nah, untuk level pentingnya lagi itu ada di 1675, kemudian di 1672 sebagai resistennya, dan 1680 tetap yang sama ya. Jadi resisten ini yang kemarin kita bahas ya di video yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk supportnya itu, kalau untuk support memang kalau saya tandain dari kemarin itu ada di 1666 ya atau 1666. Kemudian kalau kita tarik Fibo itu ada di 1667. Kemudian next supportnya itu ada di 36.1 ya, 361.8 sampai 423.6. Nah, 423.6 ini menarik untuk diperhatikan karena dia bertepatan dengan low dia sebelumnya di sini. Itu kurang lebih di Fibo 423.6 sampai 450 ya. Kemudian kalau untuk Fibo 488.8 itu mendekati area support kuatnya dia itu di 1660. Nah, memang kalau saya perhatikan secara pergerakan untuk 4 jamnya ini masih cenderung turun karena memang si seller ini ya atau candle sellernya ini lebih kuat dari candle buyernya untuk yang lagi running saat ini nih. Jadi kemungkinan besar kalau saya perhatikan memang akan menyentuh kembali melakukan retest di 166 ini. Kemudian ini apa yang perlu kita perhatikan ya, level penting yang perlu kita perhatikan ini ya, kita akan kasih warna biru sendiri. Kemudian untuk next levelnya itu di sini juga di 1660. Jadi ini harus kita perhatikan untuk hari ini. Karena kalau dia breakout dari 1660 berarti target dia itu di sini. Di 1644 ya, 1644 sampai kurang lebih 1641. Berarti kita anggap aja ini 1640 ya untuk target next targetnya dia. Karena di sini juga ada area breakout dia yang waktu itu di-retest sama dia pas dia breakout naik ke atas. Nah, ini untuk zone yang cukup besar di sini. Sedangkan kalau di sini yang kita bahas itu di 4 jam, yang kita bahas 1 jam di sini itu adalah minor zone-nya dia atau bisa dikatakan sebagai area sideway-nya dia. Nah, kalau kita lihat di 1 jam memang kelihatan di sini ada trend line dan memang trend line-nya itu sudah di breakout sama dia, ya candle breakout-nya itu ada di sini. Jadi dia sudah keluar dari trend ya. Kalau memang kita mau ambil sell pun, ya kita harus tunggu dulu di 1672 ini, 1672 sampai kurang lebih area sell itu 1672 sampai 1675. Ya, 1675 di sini masih aman untuk sell. Jadi sebenarnya area sell itu dimulai dari 1675 untuk paling amannya ya. 1675 sampai 1680 gitu. Kalau 1672 bukan berarti kita tidak bisa sell, kita tetap bisa sell, cuma memang secara resikonya itu lebih berbahaya. Begitu. Nah, targetnya di mana kalau sell? Kalau targetnya sell itu ada di 1666 ini, ya berarti ini kita bisa ambil untuk jadikan sebagai area take profit kita. Kemudian ada di 1662 dan 1660. Nah, kalau kita mau ambil short buy, nah skenario short buy gimana? Kan tadi kita bahas mengenai skenario sell. Nah, kalau untuk skenario short buy, kita bisa memanfaatkan area Fibo ini ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 zone ini bisa kita manfaatkan untuk short buy. Nah, arti kata short buy di sini adalah kita memanfaatkan 15 sampai 20 pip
untuk di take profit, atau bahkan kadang tuh 10 pip udah kita take profit. Nah, short buy ini kita bisa manfaatkan untuk area 166 ini sampai 1667. Karena kalau kita perhatikan dia jarang untuk breakout ya. Berarti stop loss-nya itu berada di luar zona ini. Nah, itu silakan kalian sesuaikan. Nah, silakan kalian analisa kembali juga begitu. Kemudian kita bisa manfaatin juga area short buy selanjutnya. Kalau di sini sih di 361 saya kurang rekomendasi, tapi saya lebih rekomendasi untuk short buy itu di 423.6 sampai 450. Nah, itu skenario sell untuk skenario buy-nya. Sama paling rekomendasi itu di 488.8 ini. Yaitu kurang lebih di harga 1660.48 sampai 1660 ini ada area supportnya dia juga begitu. Jadi sebenarnya mulai dari harga 1662 sampai 1660 itu udah masuk ke dalam kategori area short, area buy kita, tapi untuk shortnya aja begitu. Karena yang harus kita perhatikan memang yang sangat penting itu adalah level 1660 untuk saat ini. Kalau minornya di sini 1666 yang harus kita perhatikan. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari DXY, dari hasil report FOMC kemarin, dia sempat naik, cuma dia belum bisa tembus dari area 113.5 ini. Nah, dia belum bisa tembus 113.5 dan juga belum bisa tembus 112.9 seperti yang saya katakan pada video-video sebelumnya. Nah, ini kedua ini ada area penting untuk dia saat ini. Begitu. Nah, lalu kalau kita perhatikan lagi, next target DXY kalau dia tembus dari 113 ini, maka targetnya itu ada di 114.2 sampai 114.4 ya. Tertingginya itu ada di 114.79 di sini untuk tertingginya dia. Nah, nanti malam juga ada news yang sudah saya bagikan di channel Telegram, jadi kalian bisa cek sendiri. Nah, news itu nanti ada CPI juga. Nah, itu juga akan berpengaruh untuk si DXY sama si XAUUSD ini. Jadi mungkin kalau saya perhatikan memang dalam minggu ini dia itu akan cenderung lebih banyak sideway-nya. Karena memang banyak news yang akan diterbitkan untuk minggu-minggu ini. Begitu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD. Jadi tadi ada skenario yang sudah saya coba bagikan. Ya, harapan saya dengan adanya skenario tersebut bisa membantu kalian dan juga bisa menambah pandangan kalian untuk trading di XAUUSD hari ini. Jika ada salah kata atau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Jadi silakan kalian tambahkan kembali. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.